Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Oke, tema kita kali ini adalah jauhi orang ini sebelum dia menghancurkanmu. Menghancurkan ini kayak gimana Kak Ica? Ya menghancurkan secara mental, fisik, tenaga, bahkan menghancurkan kamu dalam hal finansial, waktu, pikiran, tenaga ya. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Dan ini saya teruntuk kamu yang pribadi ya. Jadi terkhusus untuk kalian yang mendengarkan. Jadi tetap nanti saya bikin per zodiak, tetapi ini pesan secara umum ya. Tetapi terkhusus untuk kalian yang mendengarkan karena semua tidak kebetulan ya. Semua itu sudah dirancang semesta. Kamu datang ke channel ini bukan karena saya yang panggil, tetapi karena isi hatimu, panggilan jiwamu. Jadi pesan ini terkhusus untuk kalian yang mendengarkan, spesial untuk kamu ya. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan nanti untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Pesan semesta ya. Jadi semesta mau memberikan nasihat kepada kamu, dimana jauhilah orang ini. Ya sebelum ini menghancurkanmu. Menghancurkan kayak gimana Kak Ica? Menghancurkan secara fisik, menghancurkanmu secara mental, atau ya menghancurkan dari sisi finansial. Kita nggak tahu ya, nanti kita lihat. Tetapi bersifat umum ya, entah di fisikmu ya, menghancurkan ini kan banyak, atau bahkan semuanya dari segi waktu, tenaga, biaya ya, dari segi fisik dan mental. Nah ini jadi menghancurkan bukan berarti dia langsung membunuhmu gitu, enggak. Tetapi dirimu sendiri yang akan akhirnya berpikir negatif, ataupun ya kamu yang akan tidak pede, atau karena pikiranmu akhirnya kamu yang menghancurkan dirimu sendiri secara perlahan karena kamu digiring oleh dirinya gitu ya. Jadi ini pesan semesta, dimana kamu harus lebih waspada, atau kalau bisa lebih menghindar atau menjauhi orang-orang yang disebutkan di kartu tarot ini ya saat ini. Ini pesan semesta ya. Jadi terkhusus untuk dirimu. Nanti saya bikin per zodiak, tetapi ini secara umum ya. Tetapi ini bukan untuk zodiak ya. Tetapi ini pesan semesta kepada pribadimu, yang mana kamu menunjuk channel ini, jarimu menunjuk channel saya, berarti ada pesan semesta. Semesta mengiringmu untuk mendengarkan ini ya, supaya kamu lebih tercerahkan ya. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di sini ada Eight of Pentacles ya. Jadi di sini kita bicara tentang orang yang menghargai ya, menghargai dalam hal apapun ya, menghargai kerja keras kamu ya. Jadi kalau dia tidak menghargaimu, tidak menghargai
Contohnya tukang bully kamu, tukang komplain, ya. Terus apa ya? Ya pokoknya tidak menghargai kamu. Seolah-olah kamu itu tidak ada apa-apanya. Seolah-olah kamu itu tidak ada harganya. Ya. Itu berarti orang-orang yang memang harus kamu hindari. Kenapa? Ya dia menekanmu secara mental. Ibaratkan kamu kerja ya, apa yang kamu lakukan tuh selalu salah di mata dia. Ini ada beberapa saya merasakan di sini sosok orang tua membanding-bandingkan anaknya yang satu dengan anaknya yang lain. Pimpinan yang toksik, ya. Kamu bisa menyesuaikan kamu di posisi mana. Ada juga saya lihat pasangan yang toksik. Selalu saja kamu yang salah. Kalau anak salah, kamu yang disalahkan. Ya, anaknya berhasil, dirinya yang dibanggakan. Ya, pokoknya semua yang dilakukan semua itu kamulah salah dan salah, nggak pernah benar. Ya. Jadi kalau memang ini ada pada dirimu, berarti dia menjatuhkanmu ya, ingin menghancurkan kamu ya, atau dia sudah secara tidak langsung, bukan dia menginginkan tapi dia mau menghancurkanmu dari sisi mental. Ya. Mentalmu. Atau mungkin sahabatmu bilang, situ bodoh, goblok, bahasa tanda kutip ya. Orang kadang-kadang itu berpikir, itu kan guyon, kamu jangan baper. Tetapi kalau ada bahasa bodoh dan goblok keluar walaupun guyon, itu sudah dalam hati itu serasa merendahkan. Itu tidak baik. Sudah tahu itu bahasa yang kurang bagus, kenapa harus diucapkan walaupun guyon, walaupun bercanda. Tetapi secara tidak langsung harga diri kita diinjak-injak. Kan ada beberapa bilang, bodoh lu, goblok lu, pakai otak dong ya. Maksudnya bahasa-bahasa, kenapa harus pakai bahasa seperti gitu yang anak-anak sekarang bilangnya bahasa gaul? Itu bukan bahasa gaul, itu merendahkan ya. Tetapi terselubungnya apa? Dalam sebuah guyonan, padahal sebenarnya itu dia sudah merendahkanmu. Kalau sahabat-sahabatmu bilang bodoh lu, goblok lu, atau bicara bahasa kebun binatang keluar, itu sudah merendahkan kamu sebenarnya. Kenapa kamu harus dekat-dekat orang-orang yang seperti begitu? Kamu tuh berharga. Kenapa kamu harus dekat-dekat dengan orang yang tidak sopan gitu? Kita diajar sopan santun. Ya, bahkan ini orang yang sudah sekolah tinggi-tinggi pun masih melakukan seperti gitu. Berarti orang ini tidak baik untukmu. Kenapa? Dia menekan secara mental. Ya. Ataupun pasangan ya, bicara kasar ke pasangannya, di mana pasangan harus saling melengkapi, harus saling melindungi. Ya. Nah ini, jadi ada beberapa orang-orang yang menekan secara mental, yang tidak menghargaimu. Kalau orang itu tidak menghargaimu, tempatmu bukan di situ. Ya. Itu pesan semesta untukmu. Kita lihat lagi orang-orang yang menghancurkan kamu ini ya. Di sini yang kartu kedua ada Wheel of Fortune. Ya, di mana orang itu banyak drama. Ya. Orang-orang yang banyak dramanya. Kelihatan baik-baik saja padahal sedih, ataupun mungkin kelihatan dia dalang tapi serasa korban. Ya, ataupun mungkin kondisinya dia bahagia sebenarnya, menginginkan itu tapi pura-pura sedih untuk bisa mendapatkan sesuatu, menjebak orang. Ya, di sini saya merasakan untuk orang-orang penuh drama ini, ada pasanganmu, ada keluargamu, ada juga saya lihat di sini sahabatmu sendiri. Ya, yang enaknya datang, puja kamu, memuji kamu, ujung-ujungnya ya pinjam duit, minta traktir, atau kalau dalam studi minta jawaban, nyontek. Ya, di mana dia ada keuntungan, di situ dia ada. Itulah orang-orang berdrama. Ya, narsistik, ya, yang hanya mau mendapatkan enaknya doang. Keuntungan ada di situ, dia di situ. Tetapi pada saat kita sudah tidak menguntungkan buatnya, dia pergi. Nah ini, jadi orang-orang yang penuh drama ini, ngapain kamu dekat-dekat dengan orang penuh dengan kepalsuan? Drama itu kan palsu. Ya, ngapain dengan orang munafik? Atau malah orang-orang yang hanya
memanfaatkan. Kenapa harus dekat-dekat dia? Kak Ica, kalau ini ada di pasangan, ya itu kembali ke kalian lagi. Karena di sini saya dalam tanda kutip saya memang bilang bahwa jauhi. Tetapi kalau sudah bicara pasangan ya berarti itu pilihanmu. Bukan berarti saya yang menentukan nasibmu, kamu yang menentukan nasibmu sendiri. Karena kita bicara tekanan secara mental, dirimulah yang akan harus bisa menyembuhkan sendiri, bukan pasanganmu, bukan dokter, bukan yang lain. Bicara tekanan adalah dirimu sendiri. Kalau kamu tidak keluar dari siklus itu, ya bisa-bisa kamu menderita seumur hidup. Ya, dimana di bumi ini harus kita bahagia, bukan menderita. Tetapi karena kamu tidak menyayangi dirimu sendiri, sehingga kamu terjebak dalam lingkaran setan, dimana terkoneksi dengan orang-orang yang toksik. Tapi kalau dia pasangan kita, bagaimana Kak Ica? Ya, kembali lagi kepada keputusanmu. Karena semua adalah keputusanmu. Di sini ranah saya hanya menyampaikan pesan semesta bahwa hindari atau jaga jarak atau nggak usah baper, ya kalau bisa ya pergi dari orang-orang situ. Tapi kalau memang kamu masih kuat, ya kenapa tidak bersama mereka? Ini khusus untuk yang sudah tidak kuat. Karena energi itu bisa meracuni diri kita sendiri, energi orang kayak virus corona, ya nggak kelihatan, tetapi kita bisa merasakan sakitnya. Tiba-tiba langsung ujung-ujungnya kita sakit, demam. Ya dalam tanda kutip kebanyakan orang meninggal itu karena pikiran, karena sakit karena pikiran. Jadi sebenarnya tidak ada sakitnya, tapi karena pikiran akhirnya sakit. Ya. Nah ini ya, jadi orang yang penuh drama itu kamu jauh-jauh, yang hanya mau enaknya doang. Dimana pada saat kamu terpuruk, kamu sudah tahu siapa yang drama, siapa yang tidak. Jadi kalau kamu sekarang kondisinya terpuruk, bersyukurlah. Karena semesta tunjukkan yang terbaik buat kamu. Bukan berarti semesta tidak berpihak padamu. Semesta tahu bahwa ini loh yang harus kamu lihat, orang-orang ini yang baik, ini loh orang-orang yang tidak baik. Pada saat apa? Kamu jatuh. Bukan berarti kamu menyudutkan semesta, menyudutkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya begini, saya begitu? No. Tuhan itu baik. Dia mau kasih lihat, dia mau tunjukkan siapa yang berteman, siapa yang lawan. Dengan kondisi kamu terjatuh. Kalau kita di atas terus, ya kita nggak tahu siapa yang berdrama, siapa yang tulus, nggak tahu. Nah ini, jadi jauhi orang-orang yang banyak drama. Ujung-ujungnya pinjam duit, ya itu. Tadi, dia mau menghancurkan dari sisi finansial. Ini ada beberapa cinta, alasan cinta, padahal porotin, padahal mau ngambil keuntungan aja. Ya, pinjam duit, teman sahabat juga ada yang pinjam duit tapi ujung-ujungnya nggak balikin. Ya. Nah ini, kamu lihat orang-orang yang penuh drama itu nggak usah diladeni. Ya. Pada saat kamu miskin juga belum tentu mereka akan datang ke kamu. Jadi pada saat kamu sekarang miskin, kamu bersyukur bahwa suatu saat nanti saya kaya, saya sudah tahu siapa yang perlu saya bantu, siapa yang tidak perlu saya gubris. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, kita lihat di sini adalah the hermit. Orang-orang yang suka ngeluh, ya. Ini mukanya nih kan kayak macam kayak apa ya? Kayak pasrah. Padahal hidup ini kan perjuangan. Kenapa harus ngeluh? Ya. Jadi orang-orang yang mau menghancurkanmu nih dari keluhan-keluhan mereka. Jadi itu ibaratkan mereka tuh menebarkan energi negatif ke kamu. Menularkan. Ya, dengan cara ngeluh. Entah dia mau pinjam uang kek, entah belas kasih kek, entah apa. Tapi orang yang tukang ngeluh itu orang yang tidak bagus. Semesta bilang kamu dengan kondisi sahabat-sahabat yang tukang ngeluh atau beda ya. Ada beberapa yang bilang gini, pasangan saya tukang ngeluh Kak Ica. Sebenarnya kalau bicara tentang pasangan itu bukan ngeluh ya, itu tukar pikiran. Jadi beda tukar pikiran, ada masalah kita mau cari solusi, berarti kan harus dibahas. Dengan ngeluh. Ngeluh itu artinya gini, aduh saya capek, padahal belum kerja apa-apa itu ngeluh loh. Ya, tapi beda kalau seandainya dengan pasangan, kita kan kurang uang, gimana dong kita cari uang yuk. Nah itu beda, karena ada beberapa yang klien saya bilang, aduh pasangan saya suka ngeluh Kak Ica. Padahal ngeluh itu karena ada masalah yang sebenarnya tidak diselesaikan. Makanya dia ulang terus, karena dia mau mencari solusi dari kamu. Kira-kira apa gitu, itu ya beda ya. Karena ada beberapa yang salah sangka, dibilangnya pasangannya ngeluh, padahal sebenarnya nggak ngeluh.
Ya, dia punya masalah harus diselesaikan. Ini yang tukang ngeluh ini artinya macam contoh sahabatmu, atau ya mungkin kondisinya memang karena malas, ya, ataupun mungkin ya pokoknya pikiran negatif dia, curhat saja itu ya. Kadang-kadang kita tuh rasa pegel-pegel badan itu karena ya kita terkontaminasi dengan energi negatif mereka. Ya, ini bicara tentang menebarkan energi negatif. Akhirnya apa? Hidupmu tidak produktif. Akhirnya kamu juga lelah, kamu juga ikut ngeluh. Karena itu menular. Ya. Jadi kalau mau hidupmu lebih up, jangan dengan orang tukang ngeluh. Karena nanti kamu terkontaminasi dengan dia, suka mager, suka malas. Ya. Ada yang beberapa yang sudah tahu macam contoh nih. Kita gajinya cuma 2 juta. Pas terima gaji, aduh cuma 2 juta. Kamu udah tahu gaji masuk di kantor itu gajinya 2 juta, ini contoh ya. Kan ada seperti gitu kan. Aduh nggak cukup nih gaji. Gaji kecil. Kamu udah tahu gaji kerja di situ gajinya segitu. Kok ngeluh? Kan keputusan dari kamu. Artinya jangan ngeluh gitu ya. Jadi tetap bersyukur. Bagaimana rezeki mau masuk kalau ngeluh? Karena rezeki itu nggak akan pernah datang dengan orang yang tukang ngeluh. Dan kalaupun kondisinya kamu juga tukang ngeluh, yaitu mereka mau menghancurkanmu dari sisi masa depanmu. Masa depanmu akan menjatuh terpuruk. Karena apa? Rasa ngeluh kamu, emosi, terus juga pesimis, juga malas. Karena terkontaminasi dengan orang-orang di vibrasi bawah. Jadi hidupmu tidak akan maju. Ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu dengan orang-orang yang sebenarnya kurang cocok untukmu, berlama-lama dengan dirimu. Di sini ada Pack of Wands ya. Di sini orang-orang yang manipulatif ya. Orang-orang yang mempunyai ambisi mempunyai ambisi tinggi tetapi malah menjatuhkan orang lain. Ya. Ya contoh tadi. Dia apa ya kalau dibilang, dia mau makan tapi dengan cara menjatuhkan orang lain, dengan cara nebeng makan atau minta traktir, puja-puji, habis itu minta traktir, itu ada. Ya, dia yang ngajak tapi ujung-ujungnya orang lain yang bayar. Ayo yuk kita pergi yuk ke sini, ayo makan bakso yuk. Tapi ujung-ujungnya minta ditraktir. Ini contoh. Ya. Jadi kalau dengan orang manipulatif ya, jangan ya, ataupun penjilat, penghasut, itu jangan dekat-dekat mereka. Untuk bisa mendapatkan atau menggolkan apa yang dia inginkan, dia jelek-jelekan orang lain. Ya karena itu ada, ini ada di pasanganmu, saya merasakan di situ. Dikritik malah dia marah. Seolah-olah dia harus benar. Ya, menghasut orang lain untuk bisa, ini kalau sahabat ataupun rekan kerja bisnis ya, ada yang menghasut entah pimpinan entah apa supaya kamu dibenci atau dia supaya dia lebih up begitu. Karena di sini ada orang yang tukang cari muka, entah dalam pekerjaan entah dalam apapun, cari muka ke bos supaya dibilang bagus, cari kesalahan orang lain untuk bisa menutupi kesalahannya, atau ya cerita gosip. Ya, kalau orang-orang manipulatif ini orang-orang di versi bawah. Ya, dia akan menghancurkanmu secara apa? Emosional. Kamu akan emosi. Dan akhirnya, ya mungkin kamu kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan nama baik, karena dia memancing emosimu. Orang manipulatif, orang tukang gibah ke orang, ya, tukang menghasut, itu kan dia bagaimana caranya supaya menjatuhkanmu dari sisi emosional kamu. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu terpancing dengan orang ini dan akhirnya kamu emosi, akhirnya kamu kehilangan segalanya. Ya, ada yang macam contoh, kamu emosi, dia marah, ya pancing kamu untuk marah, habis itu dibilang, "Oke, kalau gitu kita cerai aja." Ini contoh. Langsung dibilang, "Iya, saya cerai karena dia yang minta kok." Padahal dia manipulasi. Dia bagaimana caranya supaya kamu ucapkan kata itu? Karena apa? Dia tidak mau bertanggung jawab, tidak mau hidup susah, tidak mau stres. Jadi dia bagaimana caranya supaya kamu marah, ataupun mungkin kondisinya dia bilang ini KDRT ya, kamu sudah tidak bisa, kamu emosi dan akhirnya mungkin memukul ya, karena emosi kan, tidak sengaja pukul atau apa, langsung dibilang iya dia tuh KDRT makanya saya ceraikan dia.
Atau pokoknya bagaimana caranya supaya kamu tuh salah. Hampir mirip-mirip seperti orang yang tidak menghargai dirimu. Selalu dia benar dan kamu yang salah. Ya, jadi kalau mendapatkan orang-orang seperti begini lebih nggak usah dekat-dekat. Kenapa? Kamu tuh akan emosi dan akhirnya gila sendiri. Ya, ini saya lihat di sini ada pasangan ya dengan rekan kerja atau bisnis. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti gitu. Di mana ada kompetisi tapi kompetisi tidak sehat. Berkompetisi di mana dia mau ingin naik tetapi malah merugikan orang lain. Dia ingin maju tetapi malah menghancurkan orang lain. Nah itu ya, jadi perhatikan orang-orang seperti gitu di sekeliling kamu. Kalau ada orang-orang seperti gitu lebih baik jangan dekat-dekat dia ya. Oke, berikutnya di sini ada Ace of Pentacles ya. Orang-orang yang tidak tahu diri, sudah dikasih hati minta jantung ya. Sudah dikasih uang nggak mau kerja, mau mengemis terus. Ini contoh ya. Jadi tidak tahu diri, ini orang tidak tahu berterima kasih. Ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang tidak tahu diri ini. Ya. Kacang lupa kulit. Itu yang tadi ya, hampir mirip, tetapi memang di sini lebih spesifik lagi ya. Kamu harus tahu siapa orang-orang yang tadi saya bilang, lawan, dan siapa yang memang betul-betul tulus. Jadi kalau kamu tahu bahwa orang-orang tidak tahu diri ini sudah dibantu tapi malah ngelunjak, lebih baik jangan dekat-dekat. Ataupun mungkin kondisinya satu dua kali kita pinjamin uang, besok masih mau minta lagi, mau minta bantuan terus. Berarti dia memang mau malas, nggak mau kerja. Kamu harus bisa tegas untuk berkata tidak. Ataupun dia tadi saya bilang, dia ajak kamu pergi jalan-jalan, ujung-ujungnya kamu yang traktir, ujung-ujungnya kamu yang bayar. Lebih baik nggak usah. Ataupun mengatasnamakan cinta, ya. Kalau memang dia memang betul-betul baik, ya dia akan ada saling memberi, saling menerima. Tetapi kalau dia cuman pinjam uang dulu dong, ya. Atau bantu dulu dong, besok lagi bantu, itu membiasakan kemalasan mereka. Jangan dekat-dekat orang ini. Kenapa? Yang tadi di vibrasi bawah, ujung-ujungnya kamu juga ikut malas, atau kamu yang tambah kesal. Ya. Jadi orang yang tidak tahu diri, kita sudah bantu malah dia mengelunjak atau malah tidak membalas kebaikan, kacang lupa kulit. Ya, ada seperti gitu pasangan saya lihat di sini. Tidak bertanggung jawab, kamu yang mencari nafkah. Ini kalau seandainya laki-laki ya, laki-lakinya tukang selingkuh, perempuannya yang cari nafkah, tulang punggung keluarga. Di mana perempuan harus tulang rusuk, malah menjadi tulang punggung. Dianya yang santai-santai baik. Ya, ini ada. Apakah itu di kamu ataukah tidak? Tapi bukan berarti saya suruh kamu cerai ya. No, itu keputusan kamu. Tapi kalau memang kamu sudah tahu bahwa orang tidak tahu diri ini, berarti memang kamu yang harus bisa menyelamatkan dirimu dari orang-orang yang tidak tahu diri ini. Karena keputusanmu itu adalah penentu nasibmu. Kalau kamu tidak tegas dari sekarang, ya ke depan kamu akan diinjak-injak. Jadi harus tegaslah pada diri sendiri dan tegas pada orang lain. Supaya kamu tuh ada power, supaya kamu itu bisa hidup lebih nyaman, tidak dipersulit dan jangan mempersulit orang. Dan terakhir di sini pesan semesta untukmu tentang orang-orang yang sebenarnya harus kamu jauhi adalah three of Pentacles, orang-orang tidak jujur. Ya, entah dia berselingkuh, entah dia berkata yang nggak bagus. Ya pokoknya intinya dia nggak jujur. Ya, kalau pasanganmu atau siapapun ya tidak jujur, berarti orang ini sudah menipumu. Ya. Jadi kalau mau dibilang dia mau menghancurkanmu dalam apa? Dalam hal perasaanmu. Kalau kita bicara macam contoh ya, kamu baik-baik saja, iya baik-baik saja, tapi kok saya lihat nggak baik-baik saja. Ini jadi kamu kan kayak macam kayak dalam perasaannya, apa benar, apa iya, kayaknya enggak deh. Jadi kamu yang stres sendiri. Atau trauma. Macam contoh dia pernah selingkuh, habis itu dia bilang saya tidak selingkuh kok ya, tapi ujung-ujungnya dia selingkuh. Jadi kamu tuh ada trauma ya, apakah saya kurang cantik, apakah saya kurang ini ya, atau masalah uang, dia pergi beli ini beli itu
Ya, tanpa sepengetahuan kamu, ujung-ujungnya ada hutang, kamu lagi yang dipersulit. Ya. Jadi carilah orang-orang yang jujur dalam bisnis ataupun dalam pasangan atau dalam hal apapun. Kalau orang sudah tidak jujur itu berarti orang-orang ini keluar dari dalam hidupmu aja. Dibandingkan nanti kamu stres, pusing, sudah habis di uang, maaf. Karena ada beberapa yang tidak jujur dalam keuangan, saya lihat di sini. Dalam hal perasaan, ya, tekanan batin, ya, karena trauma ataupun ya karena merasa insecure aja, diri serasa tidak diinginkan, ya. Jadi kalau dengan orang-orang tidak jujur, ya, lebih satu kali oke, kita maafkan, dua kali kita maaf, yang ketiga stop kalau dia ulang lagi. Karena kalau tetap dibegitukan dia akan berulang terus. Dia tahu bahwa kita akan selalu memaafkan dia. Karena ingat ya, orang tidak jujur itu sama seperti penyakit yang akan kambuh. Ya, jadi kalau kamu memberikan kesempatan mereka berkali-kali, ya itu sama saya penyakit yang kambuh-kambuhan. Kamu juga otomatis sakitnya berkali-kali, sakit hatinya berkali-kali. Ya, jadi harus tegas pada diri sendiri. Jadi seperti itu yang semesta mau sampaikan kepadamu, jauhi orang-orang ini sebelum dia menghancurkan dari sisi mentalmu, fisikmu, uang, tenaga, waktu. Ya. Jadi jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang yang salah. Ya, dimana jauhi orang-orang yang memang tidak menghargai Anda, tidak menghargai kamu dari hal apapun. Carilah orang yang mensupport. Carilah orang yang memang betul-betul menginginkanmu, itu tempatmu. Ya. Jangan banyak drama, cari orang-orang yang memang betul-betul apa adanya. Bukan, wah saya ini kaya padahal banyak hutang, kaya hutang. Ini contoh ya, ada beberapa kan seperti gitu. Mobilnya ada, rumahnya ada, tapi apa? Hutangnya semua kredit. Ya saya tidak bilang kredit apa, tapi kan ada beberapa seperti gitu. Pada saat nikah baru lihat, wah hutangnya banyak. Dililit hutang, padahal di awal tuh dia cuma kasih tunjukkan yang bagus-bagusnya saja. Kalau dia kredit ya nggak jadi masalah kalau kamu tahu. Tapi kalau yang tadi saya bilang seperti tadi tidak jujur, banyak dramanya, ya lebih baik nggak usah. Makan hati, tekanan mental, suka ngeluh, tidak ada rasa syukur, manipulatif, tidak tahu diri, ya merendahkan kamu dan tidak jujur. Ini hati-hati dengan orang-orang seperti gini. Kamu tergait dengan salah satu atau mungkin bahkan semuanya, wah ini repot nih. Ini tekanan mental dan bisa kamu stres sendiri. Jadi kalau kamu lihat kondisi kamu saat ini, berarti orang ini tidak pantas untukmu. Carilah tempatmu di mana kamu dihargai, di mana kamu mendapatkan suasana yang baik, ya, dari hati, dari pikiranmu, ketenangan. Selama kondisi kamu tidak tenang dan tidak baik-baik saja, berarti kondisinya itu kamu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Carilah tempatmu di mana dengan orang-orang yang sevibrasi. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dari semesta. Semoga resonate dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.